Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Calvin Arifin Lukman, dan saya akan menjelaskan tentang hasil dari 30 hari ini. Bisnis yang saya pakai itu bisnis sinar abadi, yaitu Fembu saya. Bergerak di bidang bahan bangunan, dan saya menggunakan platform Instagram. Toko saya menjual bahan bangunan, HPL, dan lain-lain. Oke, langsung saja masuk di 30 hari. Dalam 1 minggu pertama ada 3 untuk saya ganti, yaitu ini melihat sosial media kompetitor yang ada di kota yang sama. Terus karena belum memungkinkan untuk marketing hari ini, pas hari itu ada marketing. Yang kedua, masuk di mendapatkan footage untuk konten, karena hari itu sebelumnya tidak ada konten. Sama yang terakhir, hari keempat, mengganti bio. Saya mengganti bio untuk bisa menarik pengunjung supaya lebih tertarik melihat konten saya. Masuk di refleksi. Selama hari pertama sampai ke-7, seluruh aktivitas difokuskan pada pengelolaan konten Instagram, dimulai dari penguatan fondasi akun seperti memperbarui bio dan merapikan highlight agar tampilan profesional dan informatif. Kegiatan dilanjutkan dengan riset hashtag dan analisis tren konten yang relevan di bidang bangunan dari dekorasi, serta observasi terhadap kompetitor untuk mempengaruhi strategi yang efektif dalam meningkatkan engagement. Selain itu, dilakukan evaluasi performa story, polling, dan reels sebelum untuk mengetahui konten yang paling menarik untuk minat audiens. Interaksi dengan pelanggan tetap dijaga melalui balasan DM dan komentar. Di akhir minggu, hasil riset dan evaluasi digunakan sebagai dasar untuk menyusun strategi konten Instagram yang lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan audiens untuk minggu sebelumnya. Oke, masuk di minggu kedua. Di sini saya ada yang pertama, hari ke-8, mengganti untuk tips mencari bahan bangunan berkualitas. Nah, saya baru masuk marketing di minggu kedua. Itu karena lagi dapat bahan konten. Yang kedua, cukup satu saja untuk digantinya. Masuk di ringkasan evaluasi. Selama hari ke-8 hingga ke-14, pengolahan konten Instagram semakin terarah dengan fokus pada kombinasi antara produksi konten edukatif dan analisis performa. Konten seperti tips memilih bahan bangunan dan perbandingan wallpaper dibuat untuk memberikan nilai tambah bagi audiens. Di sisi lain, riset terus dilakukan, mulai dari pencarian hashtag baru, analisis reels industri, hingga pengamatan strategi kompetitor dan tren toko lain. Evaluasi performa konten sebelumnya, termaksud postingan edukatif dan promo, menjadi dasar untuk menentukan waktu postingan terbaik serta strategi konten minggu selanjutnya. Interaksi dengan pelanggan juga tetap dijaga melalui balasan komentar dan DM. Walaupun masih ada beberapa yang belum ngechat. Ditutup dengan penyusunan ringkasan performa akun selama minggu terakhir dan perencanaan ide konten lebih relevan dan menarik. Oke, masuk di minggu ketiga. Di sini saya ada mengganti itu 4. Yang pertama itu pada hari ke-15, yaitu membuat konten. Karena konten story diganti sama feeds supaya lebih banyak konten yang dihasilkan. Terus yang kedua, membuat draft konten, karena orang toko lagi sibuk, jadi tidak bisa mengambil konten yang diperlukan. Yang ketiga,
hari ke-19 story polling tentang itu. Karena story polling masih kurang, jadi saya harus story. Terus yang terakhir polling story karena dari toko belum ada promo, karena konten saya promo sebelum itu. Oke. Pada hari ke-15 hingga ke-21, pengelolaan Instagram semakin terarah dengan kombinasi antara konten edukatif, promo, dan analisis performa yang mendalam. Konten seperti 3 tips memilih cat tembok, dan itu dibuat untuk memberikan informasi praktis bagi audiens. Sementara pencarian hashtag tren dan pemantauan perkembangan industri bahan bangunan dilakukan untuk menjaga relevansi interaksi dengan audiens, terus dijaga melalui balasan DM komentar, serta polling di Instagram yang menggali preferensi mengikuti secara langsung. Evaluasi performa konten sebelumnya, termasuk story promo, dimanfaatkan untuk menentukan waktu postingan terbaik dan merancang strategi konten yang lebih efektif. Selain itu, visual akun juga diperkuat dengan konten Reels berisi footage toko dan inspirasi desain feeds yang menarik. Minggu ini ditutup dengan menyusun ringkasan performa selama 3 minggu, termasuk sebagai dasar evaluasi pengembangan konten ke depan. Oke, masuk di minggu ke-4. Oke, di minggu ke-4 ini saya ada mengganti 4. Yang pertama itu hari ke-26 itu postingan story polling. Yang kedua itu marketing pada hari ke-27. Terus memanage proses pembuatan akun, sama membuat konten edukatif. Oke, langsung saja. Pada hari ke-22 hingga 30, kegiatan pengelolaan Instagram menunjukkan konsistensi dalam menjaga kualitas dan ritme kerja konten. Fokus tetap diarah pada kombinasi antara pembuatan konten edukatif, riset tren terkini, serta optimalisasi interaksi dengan audiens. Konten-konten seperti tips memilih keramik terbaik dan rekomendasi wallpaper menjadi bagian upaya untuk memberikan nilai tambah sekaligus mendorong ketertarikan visual. Proses kreatif didukung oleh analisis engagement, insight performa mingguan, hingga evaluasi akumulatif selama 4 minggu, yang semuanya digunakan untuk memperbaiki strategi konten ke depan. Selain itu, eksplorasi terhadap tren Reels dan Story polling juga memperkaya variasi konten dan membantu mengidentifikasi preferensi audiens secara langsung. Interaksi tetap dijaga melalui balasan DM komentar pelanggan, sementara mencari hashtag baru, pengamatan kompetitor, serta riset ide konten viral terus dilakukan agar strategi tetap relevan. Di akhir periode, pendekatan yang dilakukan semakin mengarah pada integrasi antara analisis data dan kreatif konten sebagai fondasi dalam menyusun arah branding yang lebih kuat di bulan berikutnya. Oke, jadi berikut adalah full report 30 hari. Sekian dari saya, terima kasih.